mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas PAIA semester 6 dengan NIM 1812132. Baik, di sini saya akan membuat video tentang materi soft skill, yaitu tentang goal setting dan juga life purpose. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk menguji nilai UAS mata kuliah pendidikan soft skill dengan dosen pengampu yaitu Ibu Herlina Pratiwi. Baik, langsung saja, apa saja sih yang akan dibahas materi tentang goal setting dan life purpose ini? Jadi yang akan saya bahas yaitu pengertian ataupun apa sih maksud dari goal setting dan juga life purpose ini. Dan kedua yaitu tentang mengapa sih goal setting itu sangat penting dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana sih prinsip-prinsip dalam goal setting dan juga life purpose ini. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam goal setting ini. Baik, langsung saja. Materi yang pertama tentang pengertian goal setting dan juga life purpose. Yang pertama yaitu goal setting. Apa sih yang dimaksud dengan goal itu? Jadi goal itu kan adalah sasaran ya. Jadi goal itu sasaran ataupun sesuatu yang hendak kita capai. Contohnya dalam bermain sepak bola, diibaratkan dalam dunia olahraga. Goal ini yaitu sasaran yang kita tuju untuk memasukkan bola ke dalam gawang. Tetapi dalam goal setting dalam dunia pendidikan soft skill ini yaitu contohnya kita menyelesaikan tugas ataupun tugas makalah ataupun tugas skripsi, tugas proposal tepat pada waktunya gitu tuh. Kemudian lulus dalam ujian, kemudian berhasil menyampaikan presentasi hasil kerja kelompok dengan baik dan juga dan yang lain sebagainya. Itulah contoh dari goal setting tersebut sendiri. Kemudian pengertian goal setting tersebut sendiri itu adalah suatu proses penetapan sasaran bagi diri kita gitu. Kemudian goal itu lebih terinci dan juga berada di bawah kendali. Kita itu cenderung memunculkan usaha yang lebih besar daripada goal yang bersifat lebih umum. Kemudian goal setting ini bisa diartikan yaitu sebagai salah satu elemen yang membedakan antara dua kelompok siswa, yaitu kelompok yang kelompok itu yang termotivasi dan juga yang belum termotivasi gitu. Kemudian siswa yang dapat men-setting tujuan untuk belajar lebih termotivasi dan lebih efektif, kemudian lebih giat dalam mempersiapkan, mengevaluasi serta meregulasi proses pembelajaran mereka itu sendiri. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan life purpose ini? Jadi life purpose ini bisa diartikan sebagai life hidup gitu ya. Terus purpose itu sama dengan tujuan. Jadi life purpose itu adalah tujuan hidup. Kemudian bisa dikenal dengan menetapkan tujuan hidup. Jadi life purpose ini kita itu harus mempunyai tujuan dalam hidup kita. Yang selanjutnya itu apa sih tujuan dalam menetapkan hidup itu? Tujuan menetapkan suatu tujuan itu, jadi tujuannya itu agar mempermudah kita untuk mengetahui di mana kita itu harus berjuang, kemana tenaga dan juga pikiran kita diarahkan. Pokoknya kalau kita mempunyai life purpose dalam hidup kita, tujuan kita itu akan dipermudah gitu. Kemudian tujuan hidup kita itu membuat lebih fokus dan semuanya itu akan menimbulkan rasa percaya diri dan juga termotivasi gitu. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan tujuan hidup ini. Menurut buku di Goal or Never, karya Mahmud mengatakan bahwasannya ada beberapa
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan hidup, di antaranya yaitu memahami hal yang diinginkan. Apa sih memahami hal yang diinginkan ini? Jadi kita itu harus mengerti apa yang sebenarnya kita inginkan, mengambil waktu untuk merenung tetapi apa ya, merenung itu harus yang bermanfaat gitu. Kita itu harus memahami apa yang diinginkan, kita itu harus paham apa sih yang harus kita inginkan. Apakah contoh kita ingin sukses, kita itu harus memahami bagaimana cara untuk sukses. Kita itu harus lihat untuk mencapai hal tersebut. Kita itu harus membuat beberapa daftar ataupun skala prioritas. Kita itu bisa membuat schedule board gitu untuk teratur kegiatan-kegiatan kita gitu. Yang selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu memahami hal yang membuat gelisah dalam hidup. Jadi memahami hal yang membuat gelisah dalam hidup ini, kita itu harus memahami situasi yang membuat kita itu gelisah, seperti kondisi kesehatan yang buruk, kemudian lingkungan tempat tinggal yang tidak nyaman, ataupun pekerjaan yang membosankan. Jadi hal-hal tersebut itu harus disingkirkan gitu. Kegelisahan dalam hidup itu harus disingkirkan untuk mencapai tujuan hidup kita itu. Kemudian yang selanjutnya, menentukan hal yang membuat bahagia. Contoh menentukan hal yang membuat kita bahagia itu contohnya bisa jadi mempunyai banyak uang, mempunyai banyak teman, kemudian bersedekah, kemudian bersama-sama dengan keluarga. Apapun itu yang membuat kita bahagia. Kemudian dengan menentukan beberapa sumber bahagia itu, maka kita itu dijamin hidup akan menjadi kreatif, inovatif, kemudian termotivasi dan juga akan semangat dalam hidup ini gitu. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan hidup kita itu. Materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya goal setting dan juga life purpose ini dalam pembelajaran. Apa sih pentingnya goal setting dan juga life purpose ini dalam dunia pembelajaran ataupun dunia pendidikan? Jadi keefektifan sebuah program pembelajaran itu dapat dilihat dari bagaimana guru dan siswa itu men-setting tujuan. Jadi keefektifan dalam proses pembelajaran itu bagaimana guru itu men-setting. Jadi merencanakan sebuah pembelajaran yang akan dipelajarkan kepada peserta didiknya. Kemudian banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh peserta didik, khususnya jika tujuan disetting terlebih dahulu gitu. Kemudian keuntungan yang paling besar yaitu ketika siswa memiliki peran dan juga peran dalam membentuk tujuan serta termotivasi untuk selalu mencapai tujuan yang diharapkan. Karena dengan menyeting tujuan itu dapat menambah reaksi kognitif, reaksi afektif kepada siswa, sebagaimana sikap yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya goal setting ini, siswa itu dapat mengajukan proses monitoring dan juga dapat melakukan proses evaluasi pembelajaran secara umum. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya men-setting tujuan dalam pembelajaran itu mampu meningkatkan motivasi yang bersanding lurus dengan semakin bagusnya keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Itulah tujuan khusus gitu tuh. Kenapa sih goal setting ini diperlukan dalam dunia pendidikan ataupun dalam dunia pembelajaran? Kemudian jika dalam pembelajaran setiap individu dalam hal peserta didik sudah termotivasi, ketika peserta didik sudah termotivasi, maka lahirlah sebuah keinginan yang kuat serta komitmen dalam belajar tersebut. Jadi dengan adanya goal setting ini, siswa itu kuat termotivasi dengan adanya proses pembelajaran serta komitmen serta keinginan yang kuat dalam
prinsip goal setting ini disingkat sebagai SMART. Jadi S singkatan dari S, M, A, R, dan T. Apa sih S itu? Jadi spesifik. Diartikan spesifik ini jadi makin jelas dan spesifik sasaran belajar, maka akan lebih besar kemungkinan mencapainya gitu tuh. Kemudian yang kedua ada M, yaitu measurable, yaitu diartikan bila tidak mampu mengukur kemajuan mengenai sasaran yang direncanakan, maka kita itu cenderung akan menghilangkan minat dalam pencapaian sasaran tersebut. Yang A itu action atau related, yaitu agar tidak dibingungkan oleh urusan langkah yang dilakukan, yaitu perlu menentukan sejumlah langkah yang berurutan semakin dekat dan juga pencapaian sasaran. Yang R itu realistic, jadi bisa diartikan sebagai realistik ini sasaran belajar kita itu harus realistik dan juga dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat kita peroleh. Yang terakhir itu ada T, yaitu time based, atau bisa diartikan yaitu kita bekerja saat mendekati batas akhir sampai tugas tertentu. Itulah prinsip-prinsip dalam goal setting. Kemudian yang terakhir yaitu ada langkah-langkah dalam goal setting ini. Apa saja sih langkah-langkah dalam goal setting ini? Jadi peningkatan motivasi melalui penetapan sasaran akan berhasil jika dalam sistematika itu melalui langkah-langkah. Yang pertama itu ada mengidentifikasi sasaran. Yang kedua ada setidaknya itu kita tulis sasaran itu dalam belajar itu 3. Sasaran itu harus berada di bawah kendali kita dan juga ditulis serinci mungkin. Jadi sasaran atau cita-cita itu bisa ditulis oleh buku ataupun dalam kertas, dalam schedule board dan bisa ditempel dimanapun kita lihat. Seringkali yang tempat kita lihat itu tulisan itu kemudian akan termotivasi dengan adanya tulisan itu. Yang ketiga yaitu penempatan prioritas. Selanjutnya itu perlu dibuat peringkat dari sasaran yang telah ditentukan dan ditulis, kemudian berikan peringkat 1 bagi sasaran yang dianggap paling penting gitu. Kemudian yang selanjutnya itu pertimbangkan waktu kelompok sasaran ke dalam 3 kelompok berdasarkan waktu, yaitu kelompok sasaran untuk jangka panjang, kelompok sasaran untuk jangka menengah, dan juga kelompok sasaran selanjutnya yaitu ada langkah-langkah yang selanjutnya ada pembagian sasaran ke dalam masing-masing kegiatan bagi sasaran ke rincian langkah yang mendekati kepada sasaran. Jadi sasaran-sasaran tersebut harus dirinci, harus dibagi langkah-langkahnya. Ada sasaran yang lebih mendekati, ada yang belum. Jika sasaran tersebut belum mendekati, itu harus lebih semangat, lebih termotivasi untuk melakukannya. Langkah-langkah selanjutnya yaitu menelaah kemajuan. Perlu diciptakan proses penelaahan hasil kerja. Kemudian evaluasi itu dapat dilakukan secara harian atau mingguan. Contohnya apa sih kita buat schedule board? Apa sih yang harus kita evaluasi? Apakah proses tersebut kurang berjalan dengan baik, kemudian harus dievaluasi proses penelaahan hasil kerja kita itu bisa dilakukan dengan mengevaluasinya harian ataupun mingguan. Kemudian kegiatan ini akan bermanfaat gitu, kegiatan evaluasi ini akan bermanfaat untuk menelaah masih seberapa jauh gitu sasaran yang kita tetapkan tersebut. Langkah yang terakhir yaitu perbaikan sasaran, yaitu fleksibel. Jadi perbaikan sasaran itu bisa bila diperlukan ya, jadi fleksibel saja gitu. Fleksibilitas itu merupakan kunci dalam menetapkan sasaran. Kemudian bersiaplah memperbaiki sasaran bila ditekan oleh waktu.
itulah materi dari saya tentang goal setting dan life purpose. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.